Selamat datang di tangga selatan dari Bukit Bait Suci, salah satu situs arkeologi paling menarik di Yerusalem dan satu dari dua tempat di Israel di mana kita dapat mengatakan dengan keyakinan bahwa Yesus pernah berjalan di atas batu-batunya. Dinamakan Ophel dalam bahasa Ibrani, artinya untuk naik atau untuk ke atas. Ini adalah tempat masuk ke halaman Bait Suci. Dengan kota Daud yang asli di bagian selatan, Raja Salomo memperluas ibu kota ayahnya dan membangun bait Allah di puncak Bukit Moriah. Tembok sisi kiri yang kita lihat adalah tembok bagian selatan dari kompleks Bukit Bait Suci dan tangga-tangga di bawahnya menuju ke pintu gerbang Hulda. Herodes yang agung memperlebar kompleks bait Allah dan menciptakan 4 pintu masuk terpisah untuk pengunjung dari kelas-kelas yang berbeda. Pintu pertama untuk keluarga kerajaan, pintu kedua untuk orang non-Yahudi, pintu ketiga untuk orang Lewi dan para imam, serta pintu keempat untuk orang Israel di gerbang selatan. Ribuan peziarah menaiki tangga-tangga ini setiap hari untuk membawa persembahan dan korban mereka. Pada hari raya Yahudi, ratusan ribu orang memenuhi tangga-tangga itu. Tepat di bawahnya, para arkeologis menemukan hampir 50 kolam ritual pembaptisan di mana peziarah Yahudi menyucikan diri mereka sebelum menaiki tangga-tangga tersebut. Tangga-tangga tersebut tidak rata dan tidak teratur, yang aslinya memang dirancang dan dibangun seperti itu. Sengaja dibuat tidak teratur dan asimetris supaya tidak seorang pun berjalan ke bait Allah dengan sikap apatis ataupun puas diri. Para peziarah harus melihat langkah mereka dan berjalan dengan hati-hati, dipimpin oleh Imam Lewi yang berhenti di setiap langkah ketiga untuk membaca nyanyian ziarah dengan musik dan tiupan trompet. Ini adalah protokol luar biasa bertujuan untuk mempersiapkan hati para peziarah bertemu dengan Allah yang hidup. Disebut sebagai tangga yang berbicara, tempat ini juga populer untuk guru-guru dan rabi-rabi, termasuk Yesus saat dia berbicara kepada orang banyak. Beberapa sarjana Alkitab percaya bahwa ini adalah lokasi pesan kerasulan pertama yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2. Setelah pesannya yang berapi-api, Petrus berkata, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka hancur hati. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, "Apakah yang harus kami perbuat?" Tepat di sini, ribuan orang Yahudi yang mendengar menjadi percaya dan bertanya apa yang harus dilakukan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Dengan adanya 50 tempat ritual pemandian di situ, penuaian jiwa pertama terjadi dalam kerajaan Allah, dan pergerakan Allah untuk menjangkau seluruh dunia terlahir, tepat di sini, di tangga selatan ini. Ketika Neil Armstrong, orang yang pertama berjalan di atas bulan mengunjungi Israel beberapa tahun lalu, dia meminta kepada pemandu wisatanya, "Tolong bawa saya ke tempat di mana Yesus pernah berjalan." Pemandu wisata yang kebetulan adalah salah satu ahli arkeologi terkemuka di Israel itu, membawa dia ke tangga selatan ini. Neil Armstrong berlutut di situ dan berkata, "Saya lebih tertarik berjalan di tangga ini di Yerusalem daripada berjalan di permukaan bulan." Hari ini adalah saatnya Anda terhubung dengan kebenaran yang luar biasa ini. Terima kasih telah menonton. Apabila Anda ingin melihat versi lengkap dari video ini atau mempelajari lebih lanjut mengenai situs ini, silakan klik di bawah ini.